Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih tetap stay tune di Papua Channel dalam program Talk Show Gema Tabura, masih dengan topik Pemuda Batak Bersatu atau PBB, eratkan silaturahmi dan ikut membangun bangsa. Saya kembali akan berbincang dengan Pak Bumanto Silalahi dan Bung Franky Silaen. Di segmen terakhir ini saya ingin bertanya kepada Bung Franky terlebih dahulu soal eksistensi PBB ini dalam keterkaitan dengan bagaimana membingkai organisasi ya PBB dalam konteks kearifan lokal. Mungkin bisa diberi penjelasan. Terima kasih. Semenjak kita terbentuk di Papua Barat, kita pertama silaturahmi dengan masyarakat adat yang ada di daerah tersebut. Kita buka ruang dan kita berdiskusi, dan itu terjalin komunikasi di daerah, setiap daerah yang kita bentuk kepengurusan PBB yang ada di Papua Barat. Dan ke depan itu tetap terlaksana dan kita selalu mengadakan pertemuan itu untuk mengetuk pintu, istilah di kita punya daerah di sini apabila kita datang ke daerah yang kita tuju. Jadi beberapa kerukunan masyarakat adat yang di daerah tersebut sudah kita bersilaturahmi, contohnya di Kota Sorong, di Pakpak, begitu juga di Provinsi Manokwari, dan itu terjalin komunikasi hangat dan itu kita jalin komunikasi berkelanjutan itu di dalam kebinekaan. Terus di pertemuan-pertemuan tersebut kita ada bank komunikasi yang baik untuk menjalin kerjasama ataupun berkolaborasi untuk di dalam kegiatan seni budaya yang ada di daerah tersebut dan yang ada dari daerah kita. Jadi kita tetap membawa teguh dengan adat tari yang kita punya, kita samakan atau kita kolaborasikan dengan tarian yang ada di daerah tersebut. Itu program kita dan mudah-mudahan nanti itu bisa terlaksana ke depannya. Itu tadi minta maaf, di daerah mana saja yang sudah terlaksana? Di Pakpak dan di Pakpak sudah kita komunikasi di Kota Sorong dan di Manokwari. Ya. Sejauh ini untuk menyamakan persepsi ya, mungkin suatu saat bisa ada event untuk berkolaborasi ya. Semacam pentas budaya, kesenian yang mengusung juga kearifan lokal, tetapi juga budaya Batak diangkat ya. Generasi muda tetap mempertahankan atau mengingat budayanya, khususnya budaya Batak ini. Iya. Saya flashback sedikit ini sebenarnya dengan keberadaan organisasi PBB dari tingkat DPP sampai ke DPD baik tingkat provinsi dan juga DPC di Kota Sorong ya. Kota Sorong sendiri tadi sempat disampaikan itu baru diresmikan atau digunakan 2022 kemarin ya, Februari, di bulan Februari. Nah, dengan adanya pengukuhan atau peresmian ini, dukungan dari pihak-pihak terkait seperti apa? Ya, setelah kita pengukuhan di bulan 2 tahun 2022, kita langsung tancap gas, kita berkoordinasi dengan Musbida yang ada di provinsi dan yang ada di tingkat 2 kabupaten kota, dan itu berkelanjutan komunikasi dan kita juga berperan untuk mendukung program pemerintah yang ada di daerah tersebut, dan komunikasi itu tetap kita jaga dan kita dukung semua yang dimana program itu untuk kepentingan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Iya, ya dengan apa yang tadi dijelaskan itu, dukungan dari pemerintah daerah sampai sejauh ini terhadap eksistensi PBB sendiri, menurut Abang seperti apa? Ya, pemerintah provinsi dan kabupaten kota, pemerintah mendukung penuh kegiatan organisasi kita, dan itu bisa saya nyatakan itu karena program kita juga bisa terlaksana karena ada dukungan dari pemerintah juga. Iya.
Lalu untuk saya ingin bertanya ke Pak Penasehat dulu. Siap. Kebetulan ini adalah merupakan segmen terakhir dalam perbincangan kita pada sore hari ini, ya, tentu sebagai penasehat ya, sebagai orang yang mungkin lebih tua dari yang PBB-nya. PBB kan untuk kaum muda ya, tapi ada juga penasehatnya ya. Juga mungkin dulu pernah muda nih pasti. Pernah. Jadi banyak memberikan nasihat. Tapi masih tetap jiwa muda. Ya, Siap. Jiwa muda untuk kebersamaan ya, Kebersamaan Pak. membangun PBB. Pak, di bagian akhir perbincangan kita mungkin ada himbauan atau pernyataan atau harapan Bapak terhadap eksistensi atau keberadaan Ormas PBB ini. Silakan. Ya, jadi saya kira organisasi Pemuda Batak Bersatu ini adalah intinya dia bergerak di bidang sosial. Jadi bidang sosial sehingga organisasi ini saya kira sosial budaya lah kira-kira begitu ya. Sosial budaya dan agama. Jadi kita harapkan bahwa pemuda Batak dimanapun dia berada, dia harus membawa budaya, mengetahui budayanya. Ya, namun demikian dia juga harus bisa bergandengan tangan di mana dia berada begitu. Jadi artinya bahwa pemuda Batak Bersatu ini kita ajak supaya menghargai budaya lokal atau kearifan lokal itu yang menjadi poin. Jadi dan juga bukan hanya budaya lokal, saya kira organisasi ini harus menjalin hubungan kepada organisasi-organisasi lain, pemerintah atau katakanlah bahkan TNI Polri, kita jalin hubungan. Nah, itulah maksud dan tujuannya. Sehingga organisasi ini menjadi eksis yang seperti saya katakan tadi, semboyan daripada pemuda Batak Bersatu adalah apa tadi? Rukun, gotong royong dan solidaritas. Ya, tapi dalam rangka bineka, dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Itu poinnya. Ya, dengan penyampaian seperti yang tadi dari Pak Penasehat, Pak Rimanto Silalahi, ya, Bung Franky selaku Ketua DPD Papua Barat, apakah ada himbauan atau harapan yang ingin disampaikan juga kepada seluruh anggota PBB di mana saja berada, atau juga mungkin kaum muda Batak yang saat ini belum secara resmi bergabung ke wadah organisasi PBB? ya, terima kasih. Himbauan saya kepada masyarakat Batak yang ada di Papua Barat, dimanapun berada, bahwa PBB itu bukan menjadi wadah premanisme. Organisasi Pemuda Batak itu merupakan organisasi sosial. Jadi jiwa-jiwa sosial kita mari kita tingkatkan melalui organisasi PBB ini, dan jiwa-jiwa kepemimpinan atau karakter ataupun ada yang terpendam di dalam diri kita, semacam ada keahlian, mari tuangkan di PBB, terutama kaum-kaum muda, di mana PBB ini terbuka untuk mengembangkan bakat-bakat tersebut. Jangan risiakan organisasi, mari bergandengan tangan sesama anak bangsa, terutama suku Batak. Kita selaku pengurus yang ada di Papua Barat maupun di kabupaten kota, welcome untuk menerima keanggotaan di organisasi kita. Kita tidak mempersulit, kita membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat Batak ataupun garis keturunan Batak. Cuma permintaan saya, mari kita satukan suara, bergandengan tangan sesama bangsa Batak dan masyarakat yang ada di daerah tersebut, supaya kemajuan daerah tersebut bisa kita raih bersama. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Penekanan saya di organisasi Batak itu bukan semuanya kelahiran dari kampung, itu juga ada di daerah perantauan. Jadi kita kalaupun ada bahasa yang Batak yang tidak dimengerti, mari kita belajar di organisasi Pemuda Batak Bersatu itu. Mungkin itu. Ya, terima kasih atas penjelasan Bapak berdua dalam talkshow Gema Tabura pada
waktu kali ini yang dimana pemirsa kami mengangkat tagline Pemuda Batak Bersatu, eratkan silaturahmi dan ikut membangun bangsa. Ada 3 poin penting yang tadi disampaikan oleh para narasumber kita yang hadir pada sore hari ini, yaitu nilai-nilai yang diusung oleh PBB atau Pemuda Batak Bersatu, yaitu pertama adalah nilai sosial, nilai gotong royong, dan juga solidaritas. Tentu ini menjadi sebuah warisan budaya yang juga sudah diwariskan oleh nenek moyang kita, bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala, tetapi dengan kehadiran Pemuda Batak Bersatu, ketiga nilai-nilai ini akan terus dikombinasikan, akan terus dikolaborasikan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia demi kemajuan bangsa dan negara maksud kami. Kita berharap dengan eksistensi atau kehadiran Pemuda Batak Bersatu atau PBB dapat memberikan kontribusi baik bagi pembangunan di bangsa dan negara maupun di daerah di mana kita berada saat ini, yaitu di Papua Barat. Kita berjumpa lagi di Talkshow Gema Tabura episode berikutnya. Terima kasih atas kehadiran Pak Demanto Silalahi dan Bung Premji Abbas Silaeng selaku Ketua DPD PBB Provinsi Papua Barat, dan Pak Demanto selaku penasehat ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak berdua di studio Papua Channel pada petang hari ini. Pemirsa, kita akan berjumpa lagi di lain waktu dengan topik yang berbeda. Tetaplah setia menyaksikan tayangan-tayangan kami di channel Papua Channel, dari Papua untuk Papua. Terima kasih.